Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada kesempatan hari ini Pak Guru akan menerangkan tentang tema 7 kelas 5 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang menjelang dan sesudah proklamasi, dan dengan adanya proklamasi tersebut, rakyat Indonesia bersukacita menyambut adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa pembacaan proklamasi sangat memberikan semangat untuk melaksanakan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Usaha menegakkan kedaulatan pun terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beberapa tindakan heroik tersebut diantaranya adalah terjadi di kota Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Aceh, Bali, Kalimantan, Palembang, dan Makassar. Peristiwa heroik di Yogyakarta. Peristiwa ini terjadi karena pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang mengadakan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945 sejak pukul 10 WIB. Dan peristiwa selanjutnya adalah peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atas hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali dan menjadi merah putih. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Selanjutnya adalah peristiwa heroik di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran ini sangat sengit sehingga para pejuang banyak yang gugur dan tentara Jepang pun banyak yang gugur, dan dibangunlah Tugu Muda sebagai mengenang peristiwa tersebut. Selanjutnya peristiwa heroik di Aceh. Pada tanggal 16 Oktober para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Muda Indonesia. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan yang ada di kota Aceh. Kemudian ada peristiwa heroik di Bali. Para pemuda Bali melakukan upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia dengan mereka dengan Jepang. Tetapi pihak Jepang selalu menghambat. Pada tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena persenjataan Jepang masih kuat. Selanjutnya, peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Namun, kegiatan ini dilarang oleh pasukan sekutu. Rakyat tidak menghiraukan larangan sekutu, sehingga pada tanggal 14 November 1945 di Balikpapan berkumpul lebih kurang 8.000 orang dengan membawa bendera merah putih. Dan ada peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. A.K. Ghani. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Upaya menegakkan kedaulatan di Sumatera Selatan tidak memerlukan kekerasan karena Jepang berusaha menghindarinya. Kemudian ada peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Bahkan mungkin banyak sekali peristiwa-peristiwa heroik di daerah-daerah lain yang belum Pak Guru sebutkan. Dalam peristiwa-peristiwa heroik tersebut membuktikan bahwa seluruh rakyat Indonesia di berbagai daerah, berbagai suku, agama, dan golongan penuh sukacita menyambut dan merayakan proklamasi kemerdekaan. Mereka bersatu padu dan lebur saling bahu-membahu
melakukan perlawanan terhadap penjajah. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, dan golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam lambang negara kita pun ada kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan itulah yang kemudian yang mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan di bawah bendera merah putih. Di antaranya ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghormati keberagaman. Di antaranya menghormati keberagaman agama dengan melaksanakan ajaran agama dengan baik, tidak memaksakan agama kepada orang lain, dan tidak memandang rendah agama lain. Kemudian ada menghormati keberagaman suku dengan cara menerima suku lain dalam pergaulan sehari-hari, menambah pengetahuan tentang suku-suku di Indonesia, dan tidak menganggap suku sendiri yang paling unggul. Menghormati keberagaman sosial budaya yaitu dengan cara melestarikan seni pertunjukan tradisional, menghargai hasil kebudayaan suku lain, dan menghormati kelompok lain yang menjalankan adat istiadatnya. Sekian materi pembelajaran dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wal-'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.